Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Indonesia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang teks anekdot, yaitu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Nah, ini adalah materi bahasa Indonesia untuk kelas 10 semester 1. Kompetensi dasar yang harus dicapai pada materi ini yaitu mengonstruksi makna tersirat dari sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik harus mampu mengonstruksi makna tersirat dari sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Nah, materi pembelajaran yang pertama yang akan kita pelajari adalah membandingkan anekdot dengan humor. Yang kedua, menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam teks anekdot. Yang ketiga, menyimpulkan makna tersirat dari teks anekdot. Nah, kita akan masuk pada materi pertama, yaitu tentang membandingkan anekdot dengan humor. Nah, sebelumnya kita mempelajari bahwa anekdot itu adalah cerita singkat yang lucu dan menarik. Nah, kira-kira nih, apa semua cerita lucu itu dapat dikategorikan sebagai anekdot? Atau apakah sama anekdot dengan humor? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Baik, di sini ada sebuah contoh puisi humor yang berjudul Surat Cinta Tukang Buah dan Tukang Sayur. Baik, saya bacakan. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak nafasku. Hatiku anggur lebur. Ini dilema dalam hidupku. Memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawanara. Dari Dorianto. Nah, ini di sini isinya karena dia tukang buah, jadi banyak nama-nama buah ya yang dia sebutkan. Kemudian ini ada balasan dari tukang sayur. Membalas tentang suratmu itu, brokoli-brokoli sudah kubilang. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucai, jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin pare. Kalau mau nelpon aku aja mesti ke wortel. Terus terang aja cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi. Aku mau hidup seledri. Cabe deh. Dari Sayur Ati. Nah, karena dia tukang sayur, ini kebanyakan dia menyebutkan nama-nama sayuran ya di sini ya. Oke. Nah, kita bisa tahu kalau yang tadi puisi pertama dan ini adalah sebuah teks humor. Nah, coba kita jawab pertanyaannya dan kalian bisa jawab ya atau tidak. Pertanyaan pertama. Apa ide ceritanya diangkat dari kejadian nyata? Nah, menurut kalian iya atau tidak? Jawabannya tidak. Dalam kejadian nyata pun mungkin itu tidak begitu penting ya diceritakan untuk dikritik atau bagaimana. Nah, selanjutnya, apakah masalah yang diangkat berkaitan dengan tokoh publik atau kepentingan masyarakat umum? Jawabannya ya atau tidak? Ya, jawabannya tidak. Selanjutnya, apa ada makna tersirat yang disampaikan dalam bentuk kritik atau sindiran? Menurut kalian ada atau tidak? Ya, jawabannya tidak juga. Kemudian yang terakhir, apa tujuan komunikasi pencerita hanya untuk menghibur? Jawabannya atau tidak? Ya, jawabannya ya. Selanjutnya,
Baik, pembahasan selanjutnya yaitu kita akan mencoba membandingkan teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat dengan teks humor surat tukang buah kepada tukang sayur. Nah, anekdot dosen yang juga menjadi pejabat ini telah kita bahas sebelumnya pada video saya sebelumnya. Nah, sedangkan surat tukang buah dan tukang sayur itu telah kita bahas barusan ya. Nah, jadi kita akan membandingkan kedua teks tersebut dari beberapa aspek. Nah, aspek yang pertama yaitu ide ceritanya. Jika teks anekdot merupakan peristiwa nyata, maka puisi humor itu merupakan sebuah rekaan. Sedangkan aspek yang kedua dari isinya. Nah, jika isi anekdot itu terkait tokoh publik atau masalah orang banyak, maka puisi humor isinya itu ada masalah kehidupan sehari-hari atau umum. Jadi itu masuk masalah pribadi ya, bukan masalah orang banyak atau terkait tokoh publik. Selanjutnya berdasarkan aspek fungsi komunikasinya. Jika anekdot menyampaikan kritik atau sindiran secara halus, maka teks humor itu hanya menghibur saja. Kemudian yang terakhir dari aspek makna tersirat. Nah, jika anekdot dosen yang juga menjadi pejabat itu ada aspek tersiratnya, yaitu menyadarkan para pejabat agar jika masa jabatannya habis, mereka bersedia turun dari jabatannya dan siap digantikan oleh orang lain. Nah, sedangkan teks humor surat tukang buah kepada tukang sayur itu tidak ada makna atau pesan tersirat yang disampaikan, karena tadi fungsi komunikasinya itu hanya untuk menghibur. Oke, kita lihat perbedaan dan persamaan anekdot dan humor secara umum. Oke, kita bahas dulu perbedaannya. Jika anekdot mengandung makna tersirat, humor itu tidak mengandung makna tersirat. Nah, jika anekdot terdapat sindiran, maka humor merupakan sebuah hiburan. Nah, jika topik anekdot berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum atau masyarakat banyak, humor itu topik kehidupan sehari-hari dan tidak menyangkut kepentingan orang banyak. Sedangkan persamaannya, keduanya mengandung humor atau kelucuan, meski ide cerita dalam anekdot diambil dari kejadian nyata, tapi cerita disajikan sama dengan humor, yaitu rekaan. Jadi anekdot itu idenya dari kehidupan nyata tapi disajikan dengan rekaan ya. Nah, cerita rekaan dalam anekdot disajikan dengan berbagai cara, misalnya mengganti nama tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Nah, ini adalah perbedaan dan persamaan anekdot dan humor. Oke, selanjutnya materi yang kedua yaitu menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam anekdot. Jadi tersirat ini tidak langsung disampaikan dalam anekdot ya, harus melalui analisis dulu. Ya, kita akan mencoba menganalisis kritik dalam anekdot. Nah, kritik dalam anekdot ini berbentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung atau blak-blakan ya, tidak blak-blakan berarti di sini. Nah, dilakukan untuk menghindari konflik antara penyindir dan yang disindir. Jadi agar tidak ada konflik antara pihak penyindir dan pihak yang disindir, karena kan sindirannya disampaikan secara tidak langsung. Nah, tujuannya agar pesan yang disampaikan atau kritik yang disampaikan dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Oke. Jadi poinnya di sini adalah kritiknya itu disampaikan menggunakan ungkapan. Baik kata-katanya, frasa, dan kalimatnya itu bermakna idiomatis atau bukan makna sebenarnya. Baik, kita akan bahas satu-satu nih. Oke, kata itu adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Jadi itu bentuknya satu kata sindirannya ya.
Nah, frasa yaitu gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau menduduki satu fungsi dalam kalimat. Jadi frasa ini gabungan dari kata ya. Contohnya misalnya ada frasa anak itu. Jadi itu adalah dua kata tapi fungsinya itu hanya satu. Misalnya sebagai subjek. Oke. Selanjutnya klausa. Nah, klausa ini adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat yang berpotensi menjadi kalimat aktif. Nah, jika kata itu cuma satu, sedangkan frasa itu dua atau lebih tapi fungsinya satu, nah klausa ini adalah fungsinya minimal dua. Jadi ada subjek, ada predikat. Contohnya nih, anak itu menangis. Di situ ada anak itu sebagai subjek, menangis yaitu predikat. Oke. Yang terakhir, kalimat yaitu kesatuan ujar yang mengungkapkan satu konsep pikiran dan perasaan. Kalian bisa tahu ya kalimat itu seperti apa? Biasanya kalimat itu diawali huruf besar, huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca, titik, tanda tanya, dan tanda seru. Jadi kalau misalnya koma, itu berarti kalimatnya belum selesai. Oke. Sedangkan makna idiomatis yaitu ungkapan yang menyiratkan makna kiasan. Dengan kata lain, bukan makna yang sebenarnya yang ingin diungkapkan. Nah, kita lihat contohnya. Ini membahas tentang anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, di situ ada contoh kata, frasa, klausa atau kalimat. Di sini ada contoh kata kursi. Nah, kata kursi ini sebenarnya bukan kursi yang sesungguhnya, tapi mengandung makna idiomatis jabatan. Nah, sedangkan ini ada klausa di sini, takut kursinya diambil orang. Nah, di sini kursi di sini itu kan artinya jabatan. Jadi arti atau makna kiasannya itu mengandung makna idiomatis yang berarti takut jabatannya direbut orang lain. Nah, ini yang disampaikan dalam anekdot tersebut. Yang terakhir pembahasannya yaitu menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Nah, jadi setelah tadi kita menganalisis kritiknya, sekarang kita simpulkan makna tersiratnya itu apa yang ingin disampaikan dalam anekdot tersebut. Oke. Nah, makna tersirat anekdot itu berbeda dengan sindiran dan kritikan. Makna tersirat lebih mengarah kepada tujuan yang ingin disampaikan penulis. Nah, pesan moral ini dapat dirunut dari kritikan atau sindiran yang disampaikan. Jadi, terlebih dahulu kita harus tahu dulu sindirannya atau kritikannya itu apa yang disampaikan dalam sebuah anekdot. Nah, kemudian kita dapat menyimpulkan kira-kira makna tersiratnya atau pesan moralnya apa sih dari anekdot tersebut. Nah, dalam anekdot dosen yang juga menjadi seorang pejabat, kritik yang disampaikan ditujukan pada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatan. Oke, kemudian tujuannya atau pesan moralnya. Tujuan yang ingin disampaikan bukan hanya menyindir saja, yaitu agar para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, hendaknya para pejabat itu legowo, bersedia digantikan oleh orang lain. Jadi dengan suka hati digantikan karena dia tahu bahwa masa jabatannya itu sudah habis. Nah, ini adalah tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis. Oke,
Setelah kalian belajar bagaimana itu anekdot dan humor, setelah kalian belajar kritiknya itu bagaimana dan menyimpulkan makna tersirat dari sebuah teks anekdot, kalian bacalah beberapa anekdot dari berbagai sumber. Jadi bebas ya. Lalu berlatihlah mengonstruksi makna tersirat dari anekdot tersebut. Jadi agar kalian lebih paham materi ini, silahkan kalian mencoba di rumah, berlatih mengonstruksi makna tersirat dari anekdot. Ya, semoga bermanfaat materi kali ini, dan jangan lupa silahkan tunggu materi selanjutnya agar kalian bertambah pemahamannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.